Halo sobat Nime Weekend Magic Emperor lagi. Langsung aja gasken nih. Lagi seru-serunya juga nih. Langsung aja gasken. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Zhaofan membantai pangeran dengan cara memakannya hidup-hidup. Kini Zhaofan ia mewarisi vena naga yang ada di dalam tubuh pangeran Huang Fu Qitian. Ya, vena naga itu pun mencari sosok tuan baru dan ia memilih Zhaofan sebagai tuannya. Dan kejadian itu juga telah membuat kini 8 vena naga lainnya yang tersisa mereka mulai memberontak di kekaisaran. Dan untuk Zhaofan sendiri, wah, ia meledakkan cahaya ki yang sungguh sangat luar biasa kuat. Bahkan cahaya itu juga dapat menyilaukan mereka yang ada di kota Dragon Claw. Tapi uniknya, badai ledakan ki yang dilepaskan oleh Zhaofan terus-terusan saja terjadi. Bukan cuma 1 ataupun 2 hari, tapi lebih dari 7 hari. Ya, Zhaofan pun melakukannya lebih dari 7 hari, lebih tepatnya ia meledakkan ki selama 9 hari. Yang membuat Marshal Dugu tidak habis pikir tentang apa yang telah terjadi. Ah, gila. Bocah itu ia telah berteriak selama 9 hari 9 malam. Akhirnya ia berhenti juga. Hah, dasar bocah gila. Ya, hal itu pun disadari oleh Tuan Fang Qiubei pula. Bahkan ia menduga Zhaofan, dunia sepertinya telah berubah karena kau. Fenomena yang terjadi ini, apakah ini adalah cara dunia memberikan kekuatannya kepada dirimu? Hah, Zhaofan, kau kini telah menjadi ancaman besar bagi keluarga kekaisaran. Lantas apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memotong sayapmu, menghentikan kau saat ini juga? Atau aku harus melaporkan ini dulu kepada Yang Mulia Kaisar? Kau benar-benar membuatku menjadi bingung. Sedangkan di pihak gerbang kaisar, Tuan, bocah ini sebentar lagi akan tiba di tempat ini. Anda dan juga 3 kepala keluarga lainnya harus segera membunuh bocah itu tepat waktu. Ini semua demi mencegah bencana yang mengerikan akan segera datang, ujar Tuan Leng Wuqian. Ya, tapi bagaimana mungkin kami bisa melakukan hal itu? Lihatlah, Fang Qiubei dan juga Marshal Dugu. Mereka ada di tempat ini dan mereka adalah petarung yang ada di puncak dari seni bela diri. Menyerang bocah itu di depan mereka sama saja dengan bunuh diri, ujar patriark dari gerbang kaisar ini. Ah, tidak Tuan. Tenanglah. Mereka mungkin awalnya akan melakukan segala cara untuk melindungi Zhaofan, tapi saat ini situasi telah berubah. Saat ini bukan hanya kita saja yang menginginkan anak itu mati, tapi kini ada pihak lainnya juga yang menginginkan hal itu terjadi. Dan karena rasa sakit yang Anda rasakan saat ini dari kehilangan anak, jika Anda membunuh bocah itu tidak akan ada yang menyalahkan Anda. Iya kan Tuan? Ujar Tuan Leng Wuqian ini. Ya, patriark dari gerbang kaisar ia pun paham akan kata-kata dari Tuan Leng Wuqian. Sedangkan untuk Zhaofan sendiri, aku telah menggunakan pasir berlian untuk dapat memperkuat tubuhku dan saat ini juga aku juga telah memiliki vena naga dan juga kekuatan roh naga. Ini sungguh sangat luar biasa. 3 harta karun ada di dalam satu tubuh. Ini sungguh sangat luar biasa. Saat ini aku hanya harus fokus menyempurnakan kekuatan dari vena naga dan juga menyatukannya dengan roh naga. Dengan begitu aku bisa memiliki tubuh yang jauh lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Huang Fu Qitian. Huang Fu Qitian, aku jadi ingat dengan kata-kata yang kau ucapkan dulu. Sebelumnya kau katakan kalau kau adalah seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi seorang raja di Tianyu. Tapi sekarang aku telah mengambil semuanya yang kau miliki, termasuk takdirmu. Tapi tiba-tiba saja Zhaofan pun ternotis akan suatu hal. Tunggu. Ya, perpindahan jiwa naga ini. Ya, aku bisa asumsikan ini sebagai keberuntungan dan juga mungkin aja ini akan menjadi sebuah bencana. Karena memang seorang kaisar yang masih hidup, yang masih berkuasa, mereka tidak akan pernah membiarkan calon kaisar masa depan mengusik mereka selama mereka masih menjadi seorang kaisar. Tapi ya sudahlah, aku juga tidak begitu peduli dengan hal ini. Dan kini saatnya bagiku untuk menunjukkan kekuatan dari keluarga Luo. Dan untuk bocah Yanfu yang melihat salah satu portal menyala menandakan ada seseorang yang keluar dari tempat ini, membuatnya pun ternotis dan ia berujar, "Tidak, Yan Bagui, bocah racun itu telah melarikan diri." Iya, biarkan saja. Bocah itu hanyalah seekor serangga, bukanlah apa-apa, tenang saja, ujar dari Zhaofan. Tapi melihat ekspresi dari Yanfu, kenapa? Apakah kau ada masalah dengan orang itu? Iya, di sini bocah Yanfu pun tidak dapat menyembunyikan rasa kecewanya karena bocah Yan Bagui berhasil keluar dari tempat ini hidup-hidup. Tapi ketika Zhaofan berujar, "Tenang, jangan khawatir. Kau sekarang bersama diriku. Jadi aku akan membantumu untuk mengurusnya nanti." Sedangkan untuk bocah Yan Bagui, ya, bocah itu pun keluar dari dalam portal. Ya, kemunculan bocah itu pun lalu disambut oleh patriark dari istana Raja Obat, Ya Bagui.
Melihat masternya ada di depan matanya, di sini bocah racun itu ia berujar, "Master, aku berhasil kabur dari monster itu, Master." "Ya, aku tahu itu, Yan Bagui. Aku dan juga Patriark dari Gerbang Kaisar, kami memiliki suatu rencana. Ketika bocah itu keluar dari dalam portal, kami akan menyerangnya bersama-sama. Dan untuk saat ini, kau diamlah dulu dan berdirilah di belakangku. Dan kau akan mengambil kesempatan terakhir nanti untuk membalaskan ini semua. Untuk menghapus rasa malu itu dan biarkan dunia ini tahu akan kekuatan dari Istana Raja Obat," ujar dari Patriark ini. "Tidak, Master, aku tidak bisa. Tolong, Master, ampuni aku, Master," ujar bocah racun itu dengan tubuh gemetar ketakutan. Melihat bocah Yan yang kena mental membuat Patriark ini kesal. "Bodoh, dasar bocah tidak berguna. Apa yang kau takutkan dari bocah itu? Apakah kau benar-benar menjadi pengecut setelah ia menakut-nakutimu? Oh, tenang saja, kami para Patriark lah yang akan mengambil peran. Tugasmu hanya untuk mengambil kepala bocah itu di saat-saat terakhir. Untuk mengembalikan reputasi kita. Itu adalah tugas yang cukup mudah. Kenapa kau diam aja? Apakah kau benar-benar sudah tidak berguna? Apakah kau jadi bodoh dan tidak tahu bagaimana cara memenggal kepala seseorang? Hah?" Ya, di sini bocah racun itu pun merunduk, tapi tetap dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Melihat bocah Yan itu akhirnya mengangguk membuat Patriark ini senang, karena bocah ini paham akan rencana yang akan ia buat. Dan untuk saat ini, mari kita tunggu dulu sampai bocah itu keluar dari dalam portal itu, ujar Patriark ini. Sedangkan untuk Zaufan, sepertinya waktunya telah tiba. "Yan Fu, kau sangat kesal dengan bocah Yan Bagui itu yang dapat melarikan diri, bukan? Dan sebagai hadiahmu yang telah bekerja dengan sangat baik, dan sebagai sambutan karena telah bergabung dengan keluarga Luo, aku akan mengabulkan permintaanmu." Tapi melihat Zaufan yang mengangkat jarinya ke udara di sini membuat orang-orang dari Istana Raja Obat. Mereka berujar, apa yang direncanakan oleh bocah itu? Tapi tidak untuk Tuan Leng Wuchan. Ia yang melihat jari-jari Zaufan yang merunjuk seperti sebuah pertanda waktu membuatnya sadar akan satu hal. Maka dari itu, "Patriark Yan, cepat menjauh dari anak itu," ujar Tuan Leng Wuchan dengan paniknya. Karena benar saja ketika jari Zaufan merunjuk angka 1, maka terjadilah suatu peristiwa di mana meledaklah bocah Yan Bagui itu. Dan ledakan itu, efek ledakan dari bocah itu juga memuncratkan cairan hijau aneh yang membakar, melelehkan semua benda yang ada di sekitarannya. Ya, bocah Yan Bagui itu meledak dan ia juga membawa mereka, orang-orang dari Istana Raja Obat yang ada di sekitarannya untuk mati bersama dirinya. Bahkan racun yang diberikan oleh bocah Yan Bagui itu sungguh sangat benar-benar sangat kuat yang dapat menumbangkan para tetua dari Istana Raja Obat. Dan untuk Patriark Raja Obat, tidak mungkin. Bagaimana bisa Yan Bagui tiba-tiba saja meledak? Kenapa? Apa yang terjadi? Ujar Patriark dari Istana Raja Obat yang panik melihat anaknya tewas seperti ini. Ya, di sela-sela pemandangan yang indah itu, di sini ada yang tertawa dan tentu saja itu menotis mereka semua. Ya, melihat Zaufan tertawa membuat bocah Yan Fu. Ia bertanya, "Pelayan Zaufan, ada apa? Ada apa, Pelayan Zaufan?" Ya, tidak ada apa-apa. Aku hanya tertawa melihat orang-orang bodoh itu. Mereka pikir apakah aku akan membiarkan bocah itu selamat tetapi hidup? Sejak awal aku telah menyiapkan semuanya. Sejak awal para cacing darah itu telah terhubung dengan diriku yang membuat aku bisa meledakkan bocah itu kapanpun aku mau. Aku juga telah mengatur semuanya. Selama orang-orang bodoh itu berlari meninggalkan hutan ini, mereka kira mereka bisa selamat? Tidak. Tentu saja tidak. Mereka akan meledak setelah mereka pergi keluar dari tempat ini dalam waktu 10 menit. Aku sungguh beruntung. Mereka berpikir kalau mereka bisa kabur dariku dan itu membuat mereka berusaha keras untuk kabur. Ini sungguh pemandangan yang sangat indah. Semua yang telah aku katakan itu hanyalah sebuah kebohongan. Mereka bisa kabur dariku? Tidak. Itu semua hanyalah demi pertunjukan yang luar biasa indah ini. Sejak awal permainan ini aku buat, tidak akan pernah ada pemenangnya. Seorang master yang ada di ranah radian, dan ketika mereka meledak, mereka pasti akan membawa banyak korban bersamanya juga. Dan untuk seberapa banyak yang mati, siapa yang peduli? Ayo kita kembali, ujar dari Zaufan. Tapi untuk bocah Yan Fu ini yang melihat kekejaman dari Zaufan, ia kagum. Gila, kekejaman Zaufan sungguh di luar batas nalar. Dan begitu Zaufan ia melangkah keluar dari dalam portal, Doi lalu disambut. "Zaufan, matilah kau!" ujar para patriark yang mengincar nyawanya. Dan untuk Zaufan sendiri yang melihat hal itu, Doi pun hanya dapat tersenyum saja.
Ya, melihat Zaufan yang diincar oleh 3 orang patriark secara langsung, di sini 2 orang penjaga naga ini, mereka sempat mencoba untuk menghentikan para patriark. Tapi tiba-tiba saja mereka berdua pun berhenti. Ketika mereka berdua menyadari akan suatu hal, mungkinkah ini adalah cara yang terbaik? Ya, 2 penjaga naga ini yang awalnya ingin melindungi Zaufan, kini mereka pun membiarkan ketiga orang patriark itu ingin membunuh Zaufan tepat di hadapan mereka. Dan untuk patriark dari gerbang kaisar, "Zaufan, kau harus membayar atas apa yang telah kau lakukan kepada putraku," ujar patriark itu sembari melepaskan suatu serangan langsung ke arah Zaufan dari depan. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, doi pun santuy aja. Pak Tua, maaf. Tapi kalau kau ingin balas dendam, aku rasa kau harus menundanya. Karena benar saja, di atas mereka ada seseorang yang siap untuk boom. Ya, tiba-tiba saja terjadilah suatu ledakan tepat di hadapan mereka semua. Dan ledakan besar itu juga mengejutkan mereka semua. Dan mereka juga bingung tentang apa yang terjadi dari ledakan besar itu. Bukan cuma para ciwi-ciwi ini aja, tapi di sini 2 orang penjaga naga ini, Tuan Fang Qiubai dan juga Marshal Dugu. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Begitu juga dengan para patriark. Karena kini dirinya harus terpental ketika ia terkena efek ledakan itu. Dan itu juga membuatnya bertanya, Siapa di sana? Berani-beraninya kau mengganggu urusan milik gerbang kaisar?" Wah. Siapa yang datang ini? Ternyata kau, Tetua Li. Ya, kemunculan Pak Tua Li dengan ki yang sangat luar biasa kuat dipancarkan di tubuhnya. Dan aura bertarung yang luar biasa mengerikan membuat mereka syok. "Tetua Li, Anda adalah tamu terhormat milik gerbang kaisar. Kemana saja Anda selama ini?" ujar tetua dari gerbang kaisar lainnya. "Tapi kenapa Anda berada di pihak bocah itu? Bocah itu adalah musuh dari gerbang kaisar." Ya, kemunculan Pak Tua Li itu yang merupakan kekuatan milik gerbang kaisar di tempat ini tentu saja membuat mereka semua terkejut. Mengingat Master Li ini awalnya adalah milik gerbang kaisar. Kenapa tiba-tiba saja ia ada di pihak Zaufan? Dan kebingungan itu juga dirasakan oleh para patriark. Begitu juga dengan 2 penjaga naga tua ini. Kenapa ia bisa ada di tempat ini? Namun melihat Tetua Li datang ke tempat ini membuat ada yang bertanya, "Tetua Li, untung saja kau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku takut akan terjadi sesuatu kepada Zaufan," ujar Yunxiang. Nona muda, tenang saja. Tidak akan ada yang terjadi kepada Zaufan selama ia masih memiliki sikap liciknya. Tidak akan ada orang yang bisa mengganggunya. Melihat Pak Tua itu memanggil Yunxiang sebagai nona muda membuat para patriark ini bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan apa maksudnya ini semua. Nona muda, pelayan Zaufan, apakah mungkin? Apakah? Tapi sebelum ia menyelesaikan bicaranya, ada yang memotong pembicaraan itu dengan berujar, "Tetua Li, apa maksudnya ini semua? Kau mungkin saja berteman dengan bocah itu, tapi masalah ini adalah masalah keluarga, masalah klan. Dan masalah keluarga adalah masalah yang terpenting. Dan kau harus menjelaskan kepadaku dengan masuk akal kenapa kau mencoba menghentikanku untuk membalaskan dendam anakku." Patriark gerbang kaisar, kau memang benar. Tentu saja aku harus mementingkan urusan keluarga. Maka dari itu, aku sebagai tetua dari keluarga Luo, aku tidak akan bisa membiarkan kalian menyentuh sehelai rambut pun dari kepala pelayan keluarga kami, ujar Pak Tua Li dengan aura membunuhnya. Melihat Pak Tua Li melakukan ini semua, menentang patriark dari gerbang kaisar di halayak umum, membuat Tuan Lenguchan ia bertanya, "Kenapa? Tetua Li, kenapa kau melakukan ini semua? Kenapa?" Kenapa aku melakukan ini? Bukankah sudah jelas kalau aku adalah orang yang selalu mengincar keuntungan? Alasan aku meninggalkan gerbang kaisar dan bergabung dengan keluarga Luo karena mereka dapat memberikan apa yang tidak bisa kalian berikan. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Tetua Li membuat mereka semua heran bagaimana bisa salah satu tetua dari 7 bangsawan agung meninggalkan keluarga bangsawan hanya demi bergabung dengan keluarga kecil. Tapi yang jelas, dapat membuat seorang master kuat seperti Pak Tua Li ini berpindah pihak ke sisi lain. Itu sangat luar biasa, dan bagaimana bisa ini terjadi? Ya, dan untuk Pak Tua Li, doi yang melihat Zaufan berjalan, doi pun menghampirinya dan sedikit memeluknya. Ia juga melihat ada sesuatu yang janggal dengan Zaufan karena ia tidak dapat melihat di mana salah satu lengan dari Zaufan ternyata telah putus. Maka dari itu, di sini Pak Tua Li ia bertanya, "Pelayan Zaufan, apa perintah Anda?" Ya, perintahku cuma satu, yaitu tidak ada satupun orang dari gerbang kaisar yang boleh meninggalkan tempat ini hidup, ujar dari Zaufan. Ya, aku mengerti, sambut dari Pak Tua Li itu dengan aura bertarung yang sungguh luar biasa meluap-luap. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan dan juga Pak Tua Li yang telah siap mengeluarkan aura bertarung, membuat mereka semua para kroco-kroco mencoba untuk melarikan diri. Mereka menyadari arti dari apa yang dikatakan oleh Zaufan kalau ini adalah deklarasi.
Cepat, cepat pergi. Mereka keluarga Luo, mereka mendeklarasikan perang terhadap gerbang kaisar. Cepat, cepat, cepat pergi. Dan benar saja, Pak Tuali, ia langsung menerjang dari depan. Doi menerjang langsung, mengincar langsung patriark dari gerbang kaisar yang ada tepat di hadapannya. Ya, Pak Tuali ini menerjang langsung dengan kekuatan penuhnya langsung dari depan. Sedangkan di sisi lain di sini, hal yang sama pun dilakukan. Bukan patriark, tapi Tuan Fang Qiubai lah. Ia melesat langsung ke arah Pak Tuali yang mencoba untuk menyerang. Maka dari itu, ketika kedua master tua itu harus langsung berhadapan satu sama lain, yang membuat terjadilah ledakan super sangat dahsyat. Ledakan super dahsyat itu terjadi akibat benturan kedua master tua ini yang membuatnya kini Tuan Fang Qiubai dan juga Pak Tuali, mereka berdua sama-sama harus terhempas dengan kekuatan yang sama-sama mengerikan. Master Li Jintiang, namamu sesuai dengan kekuatanmu. Siap. Salah satu dari 5 penjaga naga milik kekaisaran, Dewa Pedang milik keluarga kaisar, Fang Qiubai. Aku sudah menantikan ini sejak lama. Melihatmu dengan satu tatapan saja sudah dapat membuatku merasakan betapa luar biasanya dirimu. Dan karena kau telah berada tepat di hadapanku saat ini, apakah kau ingin melawan Pak Tua ini? Tanya Pak Tua Li. Tidak, Saudara Li. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuhku. Dan apa yang aku lakukan ini adalah perintah dari Kaisar. Perintah dari Kaisar adalah agar aku melindungi kota Dragon Cloud. Aku terpaksa harus melakukan ini semua karena kau mencoba menyerang patriark dari gerbang Kaisar. Aku hanya ingin meminta agar kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Dan apa yang aku lakukan ini hanyalah untuk kebaikan bagi keluarga Luo dan juga gerbang Kaisar. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Fang, disadari oleh Pak Tuali. Dan itu benar adanya. Kalau keluarga Luo dan juga gerbang Kaisar, jika mereka berperang di tempat ini, kedua belah pihak pasti akan mengalami bencana. Tapi, mengingat ini adalah perintah dari Zhao Fan, maka hal itu pun dipahami oleh Tuan Fang Qiubai. Ia juga berujar, pelayan Zhao Fan, aku memahami kemarahanmu, tapi tempat ini bukanlah tempat yang dapat menyelesaikan dendam. Aku hanya meminta agar kau tidak melibatkan keluarga Luo hanya karena satu kekalahan saja. Ya, ini merujuk kepada bocah Yan Bagui yang berhasil lolos dari hutan Basking itu, pikir Pak Tua ini. Tapi untuk Pak Tuali, si maniak seni bela diri, doi pun yang melihat Tuan Fang ada tepat di depan matanya, membuat dirinya berujar, Tuan Fang Qiubai, sangat sulit bagi diriku untuk dapat menemukan musuh yang kuat seperti Anda. Maka dari itu, aku tidak akan pernah bisa menahan diri untuk tidak memintamu agar kau melakukan hal yang sama. Aku juga tidak akan bertanggung jawab atas keburukan apa yang akan menimpa dirimu, ujar Pak Tuali dengan aura bertarungnya. Ya, di sini Tuan Fang pun paham tentang apa maksud dari Pak Tuali yang ingin bertarung dengan dirinya. Dan itu juga membuat Tuan Fang berujar, Saudara Li, aku ingatkan kembali, ini adalah perintah Kaisar. Aku tidak bisa membiarkan kau melakukan hal ini di kota Dragon Cloud. Sedangkan untuk Pak Tuali, doi pun tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Fang Qiubai. Karena kini dirinya telah bersiap untuk melepaskan suatu serangan dan ia juga berujar jurus kedua dari teknik iblis kematian, Ghostly Dragon Claw. Ya, selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini dan sampai jumpa minggu depan di video selanjutnya untuk Magic Emperor. Dimana di part selanjutnya kedua master ini apakah mereka akan jual beli pukulan? Menarik, sama-sama master kuat. Dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor dan sampai jumpa dan terima kasih telah nunggu terus di sini dan terima kasih dan sampai jumpa. Bye.